Oke, kita mulai ya. Sorry, tadi ada salah, aku salah baca grupnya. Bentar. Ini yang... Oke, kita bahas yang pakar 17-18 dulu ya. Nah, jadi kita bahas yang sistem imun dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya, kayak biasa ya, langsung di-unmute boleh. Kalau nggak lewat chat aja. Nah, mungkin kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita bahas yang sistem imun pakar 17-18 ya. Nah, jadi imunitas itu apa? Jadi imunitas itu kemampuan tubuh kita. Nah, tubuh kita itu punya kemampuan buat melawan bakteri ya atau melawan organisme, mikroorganisme. Jadi bukan hanya bakteri, bisa melawan virus, jamur, parasit, toksit ataupun sel abnormal. Nah, kalau sel abnormal ini contohnya adalah kanker ya. Nah, jadi tubuh kita itu mampu melawan dan mempertahankan diri dari zat asing atau antigen. Nah, itulah yang disebut imunitas. Nah, imunitas ini juga ini ya, dia bisa menjaga homeostasis tubuh kita. Dengan cara apa? Mengenali yang self dan yang non-self. Nah, maksudnya dengan adanya imunitas tubuh kita itu bisa mengenali sel tubuh itu sendiri dan non-self yang bukan dari diri sendiri ya atau antigen asing. Nah, kalau penjagaan homeostasis atau imunitas kita terganggu, itu bisa menimbulkan penyakit ya. Penyakitnya namanya autoimun. Nah, kalau yang melawan itu jadi kalau misalkan ada mikroorganisme masuk, tubuh kita itu udah siap-siap untuk melawan si mikroorganismenya tadi. Nah, itulah yang disebut imunitas. Jadi, imunitas adalah kemampuan tubuh kita untuk melawan dan mempertahankan diri dari zat asing. Nah, kemudian yang kedua, sel, jaringan, organ, serta molekul yang bertanggung jawab atau berperan dalam pertahanan tubuh ini disebutnya adalah sistem imun. Nah, jadi sistem imun itu disusun atas sel. Nah, sel apa? Ada neutrofil, terus ada makrofag, ada limfosit. Nah, kemudian jaringan. Nah, kalau yang termasuk jaringan apa aja? Ada sumsum tulang, ada timus. Nah, teman-teman harus ingat juga kalau timus pada anak-anak itu lebih besar karena nanti semakin usianya dewasa, timus kita itu mengecil. Nah, kemudian organ. Nah, organ yang sebagai sistem yang termasuk komponen sistem imun itu ada limpa, ada kelenjar getah bening. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, oh itu kelenjar getah beningnya bengkak atau membesar. Nah, itu karena dia juga berusaha untuk melawan mikroorganisme sampai dia itu bengkak tadi. Nah, kemudian untuk molekul, molekul itu contohnya adalah antibodi, sitokin, sama komplement. Nah, semuanya itu saling kerjasama untuk mempertahankan tubuh dari infeksi mikroorganisme. Selanjutnya yaitu respon imun. Nah, respon imun itu merupakan respon komponen imun yang bekerja secara bersama-sama dan terkoordinasi yang tujuannya untuk melindungi tubuh terhadap patogen tertentu. Nah, untuk respon imun ini dibagi dua, ada respon imun bawaan atau innate dan respon imun adaptif yang ini ya didapat. Nah, keduanya ini jenis imunitas yang saling melengkapi. Nah, apa aja ciri-cirinya? Kalau imunitas alamiah atau yang innate atau non-spesifik, ini ada sejak lahir. Jadi kita lahir, kita itu sudah punya imunitas. Cuman kalau imunitas bayi baru lahir dengan kamu yang udah
dewasa ya atau yang udah remaja itu beda karena kalau yang kita udah besar gini ini udah ibaratnya terpapar apa aja ya nanti kita juga ada imunitas didapatnya yang adaptif ini. Nah, kalau bayi baru lahir itu imun ini ya juga punya yang imunitas alamiah. Nah, karena imunitas alamiah atau yang innate ini merupakan pertahanan tubuh kita yang pertama terhadap infeksi. Nah, jadi kalau misalkan ada infeksi bakteri, nah itu ketika masuk si imunitas innate ini dia akan buru-buru mempertahankan tubuh dan dia melawan infeksinya. Jadi dia lebih cepat ya reaksinya daripada yang didapat. Nah, kemudian untuk imunitas alamiah atau imunitas innate, sifatnya itu tidak spesifik. Jadi tidak bergantung pada jenis antigen tertentu. Jadi ketika kamu infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit, si imunitas alamiah atau innate ini ya dia langsung nyerang aja karena kan dia dianggap benda asing ya dan membahayakan tubuh. Nah, jadi dia tidak bisa mengenali oh ini bakteri, oh ini antigennya apa itu enggak. Nah, makanya sifatnya tidak spesifik. Jadi dia yang pertama kali datang. Nah, kemudian tidak menimbulkan memori imun. Nah, maksudnya tidak menimbulkan memori imun, misalkan bulan ini aku sakit infeksi bakteri Streptococcus ya. Nah, habis itu bulan depan aku sakit lagi. Ternyata infeksi bakteri lagi. Nah, waktu dikultur ternyata bakterinya sama. Nah, si imunitas alamiah ini dia nggak bisa tahu atau dia tidak punya memori. Oh, aku yang bulan lalu kena juga loh. Enggak. Jadi dia nganggep semua bakteri kapanpun atau mikroorganisme kapanpun yaitu sama. Jadi dia tidak punya memori imun. Nah, beda sama imunitas yang adaptif atau yang didapat. Kalau imunitas adaptif, dia lebih spesifik. Maksudnya gimana? Jadi imunitas adaptif ini diperolehnya atau didapatnya setelah terpapar antigen. Nah, baik infeksi alami ataupun kena vaksinasi. Nah, misalkan tadi aku kena streptokokus ya bulan ini. Bulan depan aku kena streptokokus lagi. Nah, antigennya itu ini apa akan yang kedua itu akan dikenali karena ada memorinya si imunitas adaptif kita itu. Nah, ketika bulan depan itu aku diinfeksi, oh ternyata ini bakteri yang sama loh kayak bulan lalu. Nah, dia reaksinya itu jadi lebih cepat dan kuat karena punya memori tadi. Nah, kemudian untuk imunitas didapat atau adaptif, sifatnya itu spesifik. Jadi spesifik terhadap antigen tertentu. Nggak kayak yang imunitas innate ya. Kalau innate semuanya itu langsung dihajar. Kalau imunitas adaptif, dia pilih-pilih, disesuaikan dengan antigennya. Nah, kemudian tadi ya yang masalah terpapar sama memori. Nah, kalau memori ketika infeksi yang kedua, ketiga, keempat itu responnya jadi lebih cepat dan kuat karena udah ada memorinya. Selanjutnya, oh putus-putus, bentar-bentar. Kalau ini udah jelas nggak? Atau masih putus-putus? Oh, oke, oke. Gak apa-apa, soalnya di ini juga hujan ya, jadi kurang oke sinyalnya. Nanti bilang aja ya kalau masih putus-putus, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke yang mana yang termasuk imunitas innate, yang mana yang adaptif ya. Oke.
Untuk imunitas bawaan atau imunitas alami atau yang innate, itu kan ada sejak lahir ya. Nah, komponennya apa? Yang pertama, yaitu untuk pertahanan fisik dan kimia, kayak kulit kita. Nah, kulit kita itu termasuk barier mekanik ya. Jadi, kulit kita ini bariernya harus bagus. Biasanya kalau barier yang bagus, dia lembab, terus tidak terlalu kering ya. Untuk ngecek kamu coba garis kulitmu kalau biasanya ada bekas garisan garukanmu itu, nah itu terlalu kering. Nah, kemudian apa namanya? Ada sedikit minyaknya kulit kita itu sebenarnya. Nah, kulit kita kalau bagus pertahanannya yang tadi ya lembab lah salah satunya, tapi bukan yang lembab banget yang basah gitu enggak ya. Nah, kalau bariernya bagus, mikroorganisme itu susah masuk. Tapi kalau kulit kita terlalu kering sampai pecah-pecah terus sampai luka, nah itu mikroorganisme bisa lebih gampang masuk. Makanya kulit itu sebagai barrier mekanik. Apalagi kulit ini kan di tubuh kita luas banget ya, dia sekitar 7%. Nah, kemudian mukosa. Nah, mukosa ini juga pertahanan fisik dan kimia. Kemudian saliva. Saliva kita itu ada lisozimnya. Nah, itu juga membantu untuk pertahanan fisik dan kimia. Kemudian asam lambung. Nah, kita tahu ya kita kan punya asam lambung. Nah, pH-nya itu sangat rendah. Nah, karena pH-nya ini rendah bisa menghancurkan patogen. Yang kedua, komponen imunitas innate atau yang alami adalah sel fagosit. Nah, untuk sel fagosit ada neutrofil, makrofag, monosit. Neutrofil itu dia responnya cepat terhadap infeksi bakteri. Nah, kalau makrofag fungsinya dia yang menghancurkan patogen dan menyajikan antigen. Kalau monosit sebagai prekursor makrofag. Prekursor itu kayak bahan gitu ya. Jadi nanti dia bisa jadi makrofag. NK cell, NK natural killer cell. Nah, natural killer cell fungsinya itu dia bisa menghancurkan sel tubuh kita yang sudah terinfeksi virus ataupun sel tumor ataupun bakteri. Nah, untuk NK sel ini dia tidak perlu paparan sebelumnya, sesuai sifat imunitas innate ya. Pokoknya kalau sel kita ada yang terinfeksi virus atau kena ada sel tumornya, NK sel ini dia akan berusaha menghancurkan sel yang sudah terinfeksi itu. Terus protein plasma. Nah, protein plasma yang pertama ada sistem komplement. Nah, sistem komplement ini akan meningkatkan fagositosis dengan membuat pori membran bakteri. Terus ada interferon untuk melawan infeksi virus. Terus sitokin. Sitokin bisa pengatur komunikasi antar sel imun. Nah, kemudian ada yang namanya respon inflamasi. Respon inflamasi ini fungsinya itu untuk menarik sel imun ke tempat lokasi yang infeksi tadi. Misalkan orangnya ini ya jarinya kepotong. Nah, tubuh kita itu yang imunitas yang innate ini itu akan menimbulkan respon inflamasi ini sehingga dia akan manggil sel-sel imun yang lain supaya datang ke tempat yang tadi ya kepotong tadi, supaya sel-selnya itu diperbaiki gitu. Kemudian untuk respon imun, tanda khasnya itu ada namanya. Namanya adalah rubor, kalor, dolor, tumor, sama fungsiolesa. Nah, rubor itu merah, kalor panas. Jadi kalau ada inflamasi di badan kita, misalkan tadi atau kayak kebentur gitu ya, di daerah situ nanti bisa rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsiolesa. Rubor itu merah, kalor kalau dipegang hangat, terus ada dolor, tumor ini bisa benjol, fungsiolesa, fungsi selnya itu
tidak berfungsi. Terus kalau imunitas yang adaptif atau yang didapat itu ada sel B. Nah, ini sel B ini perannya dalam imunitas humoral. Nah, bisa menghasilkan antibodi. Antibodi kita ada IgM, IgG, IgA, IgE, sama IgD. M, A, G, IG, E, sama ada IgD. Nah, ini adalah antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B. Limfosit B ini juga bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori B. Nah, ini kalau limfosit B-nya berdiferensiasi. Selanjutnya limfosit T. Nah, limfosit T ini perannya itu dalam imunitas seluler. Nah, untuk jenisnya apa aja? Ada. Oh, boleh, boleh. Sebentar. Aku ketikkan dulu ya kalau gitu. Ih, agak susah kalau multitasking. Contoh, dolor, nyeri, tumor. Ini maksudnya pembengkakan itu kayak benjol gitu ya. Kok benjol? Benjol. Apa sih, Yoles? Ini ya buat penjelasannya. Tadi sampai yang ini ya, limfosit T. Nah, limfosit T, kalau limfosit B tadi kan imunitas humoral ya. Kalau limfosit T ini adalah imunitas seluler. Nah, limfosit T ini ada jenisnya. Jenis yang pertama CD4+, namanya adalah helper T atau T helper itu sama aja ya. Yang sering didengar aja. T helper, terus ada CD8+. Ini adalah sel T sitotoksik. Kemudian ada T regulator. Nah, ini ada fungsinya juga masing-masing. Kalau yang CD4+ atau T helper, dia fungsinya itu akan mengaktifkan B sel, makrofag, sama sel T lainnya. Kalau yang CD8+, sel T sitotoksik, ini dia akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Terus kalau T regulator ini mencegah reaksi imun berlebihan.
Nah, jadi karena T regulator itu fungsinya untuk mencegah respon imun berlebihan, kalau ada masalah di T regulatornya, akhirnya kan respon imunnya jadi berlebihan. Pasiennya jadi autoimun. Itu salah satu. Taruh sini aja lah ya. Ini maksudnya yang limfosit ya, macam-macam dari limfosit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oh ya, terus mungkin aku mau nambahin perbandingan antara yang ini alami sama yang didapat. Jadi tambahannya untuk responnya. Jadi respon yang imunitas innate atau yang alami, responnya itu cepat. Bisa muncul dalam menit sampai jam. Kalau yang imunitas didapat atau yang spesifik, dia lebih lambat. Jadi apalagi kalau paparan pertama nggak punya memori, dia akan lebih lambat daripada yang bawaan. Nah, jadi hubungannya apa antara imunitas yang innate dengan adaptif? Nah, jadi innate itu kayak pasukan garis depan, sedangkan kalau adaptif dia pasukan khusus. Nah, jadi ketika ada mikroorganisme, innate ini dia akan memulai duluan, terus memfagosit patogen, terus mempresentasikan antigen ke limfosit T. Nah, barulah yang imunitas adaptif itu aktif, terus dia bantu melawan infeksinya tadi. Nah, kemudian, nah kalau inflamasi itu prosesnya gimana? Oh ya, pada respon inflamasi, jadi eh, awalnya itu kan si apa namanya imunitas kita itu akan mencoba menghancurkan patogennya. Nah, terus menghilangkan jaringan yang rusak, akhirnya terjadi proses penyembuhan. Nah, itu proses ini ya untuk respon inflamasi atau memperbaikinya gitu, untuk penyembuhannya. Nah, kalau pertama muncul kan ini ditarik ya, apa sel imun ke lokasi infeksi, itu muncullah tanda-tanda khas ini tadi. Sorry. Sudah ditulis atau di screenshot boleh. Kita habis ini lanjut lagi. Aku cariin gambar-gambar. Oh, ini ada nih. Ini dari jurnal ya, bentar. Aku kirim. Aku bentar tadi. Dokter izin tanya, Iya, boleh-boleh. yang rubor kalor terus bertemu sama fungsi laser itu apa bagi bagian mana ya dok? Apa? Gimana? Yang Putus-putus. yang rubor kalor dan lain-lain itu Heeh. termasuk ke bagian yang sebelah mana tadi saya ketinggalan. Oh, maksudnya bagian yang mana gitu, ta? Iya, maksudnya dia Oh, penjelasan dari yang mana gitu. oh, oke, oke. Aduh, bentar. Sekalian aku tak kirim dulu. Bentar ya, sekalian tak jawab. Setelah aku lupa. PN kan ya.
Jadi rubor, kalor, dolor, tumor, fungsiolesa ini itu tanda klasik terjadinya peradangan atau terjadinya inflamasi ya. Jadi kalau ada inflamasi itu muncul ini. Nah, kalau respon inflamasi, nah ini kan tubuh kita merespon karena adanya peradangan ini tadi. Nah, itu dia akan menarik si sel imun kita ke lokasi infeksi. Gitu. Jadi, 5 tanda ini muncul sebagai respon lokal tubuh terhadap kerusakan jaringan, bisa infeksi, bisa cedera. Rubor itu kemerahan di area yang terkena karena peningkatan aliran darah. Nah, makanya dia jadi merah. Dolor itu nyeri. Nah, kalau nyeri ini karena ada pelepasan zat-zat tertentu yang merangsang saraf. Akhirnya nyeri di area yang rusak tadi. Terus kalau kalor ini rasa panas. Rasa panasnya di area yang meradang karena aliran darahnya meningkat di area itu tadi membawa panas. Nah, kalau tumor pembengkakan atau benjolan ini terjadi karena penumpukan cairan dan protein dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya. Nah, kalau fungsiolesa kan dia kehilangan fungsi atau gangguan fungsi karena inflamasinya. Nah, jadi limanya ini ya tanda 5 tanda yang akan muncul sebagai respon lokal tubuh terhadap kerusakan jaringan karena peradangan, karena infeksi, terus bisa cedera. Pokoknya kalau ada peradangan, 5 ini dia muncul. Oke deh, terima Mm-mm. kasih. Nah, itu yang aku kirim ya. Jadi kalau ini dia itu lebih cepat 0 sampai 4 jam bisa langsung datang gitu ya, langsung melawan mikroorganisme. Kalau yang ini, kalau adaptif dia lebih lama lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang maksud dari ini tadi sama ya, sel, jaringan organ, serta molekul itu yang bertanggung jawab dalam pertahanan tubuh. Yang tadi sel-selnya. Ada nih, organ organnya yang pertama ada organ limfoid primer. Jadi organ limfoid primer ini dia tempat pembentukan dan pematangan limfosit yang naif. Nah, ini di mana aja? Di sumsum tulang pertama. Jadi sumsum tulang itu sebagai tempat pembentukan seluruh sel darah. Nah, kemudian tempat pematangan limfosit B juga. Jadi ada 2 ya. Yang pertama, sumsum tulang sebagai tempat pembentukan seluruh sel darah. Yang kedua, sumsum tulang sebagai tempat pematangan limfosit B. Kemudian kelenjar timus. Nah, kalau kelenjar timus ini tempat pematangan limfosit T. Nah, terus yang kedua ada organ limfoid sekunder. Nah, kalau organ limfoid sekunder ini merupakan tempat interaksi atau kayak tempat ketemunya si antigen limfosit dengan limfosit, terus akhirnya muncullah respon imun adaptifnya dimulai. Nah, pertama ada KGB untuk organ limfoid sekunder, kelenjar getah bening. Nah, jadi KGB ini bisa menyaring antigen dari cairan limfa. Cairan limf itu ya maksudnya. Terus organ limpa. Limpa kita itu bisa menyaring antigen tapi dari darah. Terus kalau tonsil sama jaringan limfoid mukosa, mau, aku tulis dulu. Nah, tonsil sama jaringan limfoid mukosa atau MALT ini melindungi organ mukosa fungsinya. Dia termasuk organ limfoid sekunder.
Nah, terus ada sel-sel sistem imun. Nah, untuk fagosit ada neutrofil. Nah, neutrofil dia akan merespon cepat terhadap bakteri. Sedangkan makrofag dia yang bagian fagositosis, berarti kayak makan gitu ya. Terus sama penyaji antigen. Nah, kemudian limfosit B sama limfosit T yang tadi sudah aku jelaskan ya. Limfosit B bisa menghasilkan antibodi, limfosit T ini yang ada CD4 plus sama CD8 plus. Sel dendritik. Nah, ini ada tambahannya. Nah, kalau sel dendritik ini penghubung ya antara imunitas yang innate sama yang adaptif. Nah, terus selain itu apa? Nah, sel dendritik ini bisa sebagai APC ya yang paling efektif. APC itu antigen presenting cell. Nah, terus NK cell tadi sudah disinggung ya kalau NK cell membunuh sel yang sudah terinfeksi virus atau membunuh sel tumor. Intinya sel yang abnormal. Terus oh ya, tapi kalau NK cell ini dia tidak bergantung dengan MHC. Nah, karena NK cell itu masuknya imunitas yang bawaan ya atau yang innate. Jadi semuanya dia akan coba bunuh selnya tadi. Nah, kemudian ada molekul efektor. Molekul efektor yang pertama adalah antibodi. Nah, antibodi kita itu ada IgM, IgG, IgA, IgE, dan IgD. Nah, fungsinya apa? Yang pertama, untuk netralisasi, terus untuk opsonisasi, sama aktivasi komplement. Nah, kalau sistem komplement, fungsinya itu bisa membantu meningkatkan fagositosis dan bisa menyebabkan lisis sel. Nah, kalau selnya lisis kan nanti hilang ya, jadi sel-sel yang jelek itu dia bisa lisis. Nah, kemudian sitokin dan kemokin. Sitokin dan kemokin ini mengatur komunikasi antar sel imun sama mengatur inflamasi dan migrasi sel imun. Kalau migrasi itu pindah-pindah. Nah, tadi kan aku nyebutkan ya, misalkan kita kepotong jarinya. Nah, sel imun kita itu dia akan manggil sel imun yang lainnya supaya datang ke tempat yang inflamasi. Nah, perpindahan itu namanya adalah migrasi. Nah, selanjutnya respon imun ya. Nah, tadi kita udah bahas yang respon imun itu apa. Nah, mungkin langsung ke tahapannya. Ada kayak grafiknya. Ini yang tak kirim itu dari jurnal yang berbeda, tapi intinya lumayan sama. Nah, untuk proses yang pertama itu adalah pengenalan ya atau recognition phase. Jadi fase pengenalan ini sel imun itu akan mengenali antigen atau mengenali zat asing ya melalui respon yang spesifik. Ini pada sel T atau sel B. Nah, kemudian sel imun itu mengenali antigen juga melalui apa? Melalui PRR. PRR itu pattern recognition receptor yang ada di sel innate. Nah, ini ya, mungkin langsung ke sini. Ada PRR ini, jadi PRR ini supaya sel imun itu bisa membantu mengenali antigen ya. Jadi kayak kandungannya. Jadi ini bisa dikenali.
Yang pertama tadi kan fase pengenalan. Terus yang kedua adalah fase aktivasi. Setelah diaktivasi, efektor, kemudian regulasi, dan memori. Nah, enaknya bahas satu-satunya kayak gini aja. Nah, saat recognition phase atau fase pengenalan antigen, yang berperan itu apa aja? Yang berperan itu makrofag plus neutrofil. Nah, mereka akan fagositosis. Kemudian kalau sel dendritik, dia mengenali dulu, kemudian memakan, lalu memproses antigennya, kemudian habis antigen diproses, dipresentasikan. Jadi ditunjukkan ini loh antigennya ke sistem imun ada. Nah, ini kan memproses antigen untuk dipresentasikan ke sistem imun adaptif. Nah, jadi ketika sudah diproses, dibawanya itu antigennya dibawa ke KGB untuk aktivasi limfosit. Nah, dibawanya ke KGB ya untuk aktivasi limfosit. Nah, kemudian sel mas sama basofil. Nah, sel mas sama basofil ini akan melepaskan histamin. Nah, kalau histamin terlepaskan, itu bisa memicu peradangan atau memicu inflamasi. Nah, tadi kalau ada peradangan akan muncul 5 tanda yang tadi. Nah, kemudian muncullah reaksi inflamasi. Nah, reaksi inflamasi yaitu tadi ya ada vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, peningkatan permeabilitas kapiler, ini sel imunnya itu jadi mudah menembus jaringan sama kemotaksis. Nah, kemotaksis ini sifat untuk menarik sel fagositnya supaya datang ke tempat yang infeksi tadi. Nah, itu fase yang pertama. Fase kedua yaitu ini yang kedua ini yang ini belum yang aktivasi ya. Ini fagositosis dan pemrosesan antigen. Nah, makrofag atau sel dendritik itu akan memfagositosis. Nah, kemudian menjadikan sel-sel yang tadi abnormal itu menjadi fragmen yang lebih kecil. Nah, itu jadi fragmen antigen yang nempel pada MHC. MHC itu ada dua, MHC kelas 1 sama MHC kelas 2. Kalau MHC kelas 1, dia menampilkan antigen dari dalam sel yang ada virus tumor ke sel CD8+. Kalau MCHC kelas 2, itu menampilkan antigennya dari luar sel ke sel T helper atau ke CD4+. Kemudian, nah, terus untuk presentasi ini kan untuk presentasi antigen ya lewat MHC kelas 1 sama kelas 2. Nah, MHC kelas 1 ini ada di semua sel berinti. Nah, kemudian dipresentasikannya nanti menampilkan antigen dari dalam ke dari dalam sel ke CD8+ atau ke sel T sitotoksik. Kalau MHC kelas 2 ini ada pada APC. Dan tadi ya APC itu ada dendritic cell, makrofag sama B cell. Nah, MHC kelas 2 ini nanti akan menampilkan antigen dari luar sel ke sel T helper. Nah, antigennya itu bisa antigen ekstraseluler ya, kayak bakteri ataupun toksik. Terus nanti dikenali, dipresentasikan ke T helper. Terus T helpernya tahu, oh iya ini ada MHC kelas 2 nih, ada antigen apa. Gitu. Nah, kemudian aktivasi sistem imun adaptif. Kalau aktivasi sistem imun adaptif, ini mekanismenya yang pertama ada aktivasi sel T. Nah, di KGB, APC itu atau antigen presenting cell itu
yang mana umumnya adalah sel dendritik, dia akan membawa antigen dari jaringan menuju kelenjar getah bening. Nah, kemudian APC-nya ini akan menampilkan MHC-AG kompleks. Jadi MHC-AG kompleks ini kompleks antigen MHC ya yang sudah gabung. Nah, ini menampilkannya ke sel T yang naive. Nah, kemudian jika reseptor sel T tadi mengenali antigen atau cocok, akhirnya sel T-nya baru teraktivasi. Itulah kenapa kalau sistem imun adaptif dia responnya lebih lama karena ada prosesnya pengenalan tadi. Nah, untuk jalurnya, jalur utamanya itu yang pertama ada sel T helper CD4 plus diaktifkan sama MHC kelas 2. Nah, kalau sudah diaktifkan, mereka akan melepaskan sitokin untuk membantu aktivasi sel B dan sel imun yang lain. Kalau jalur yang selanjutnya ada sel T sitotoksik CD8+, ini diaktifkannya sama MHC kelas 1. Nah, kalau sudah aktif akan menyerang langsung ke sel yang terinfeksi virus dan ke sel yang berubah jadi ganas. Nah, kalau tadi ya kan melepaskan sitokin untuk mengaktifasi sel B. Jadi kalau CT helper ini sudah diaktifkan sama MHC kelas 2, melepaskan sitokin itu sitokin apa aja? Ada interleukin 2, terus interferon gamma, ada logo gamma ya sebenarnya, terus ada interleukin 4, kemudian interleukin 5, dan lain-lain. Nah, itu sitokin proinflamasi ya yang dilepaskan dari CD4+. Yang mana bisa mengaktifasi sel B, terus mengaktifasi makrofag sama sel T yang lain. Nah, ini sebenarnya T helper itu ada macam-macam. Ada T helper 1, itu aktivasi makrofag untuk melawan patogen. T helper 2, itu yang aktivasi sel B untuk antibodi. Nah, terus T helper 17 melawan bakteri ekstraseluler sama melawan jamur. Terus T regulator yang tadi ya yang menekan respon imun berlebihan. Kalau sel T sitotoksik yang diaktifasi oleh MHC kelas 1 ini CD4 itu atau sel T sitotoksik ini akan menjadi dia berubah. Jadi apa? Jadi T limfosit atau CTL. Nah, ini berubahnya ya, yang awalnya itu sel T sitotoksik, dia berubah jadi jadi sel T limfosit. Ini depannya ada sitotoksiknya. Menjadi sitotoksik T limfosit CTL. Nah, jadi gini ya. Jadi aku review ya, kalau proses lengkapnya ini tadi ya, mulai dari pengenalan, terus pengaktivasi, diaktifasi, mulai dari sel imun teraktivasi, terus sel T melepaskan sitokin, sel B-nya berdiferensiasi. Nah, selanjutnya yang efektor, ini kalau efektor ini menghasilkan mekanisme penghancuran antigen ya. Jadi antibodi itu menetralisasikan toksin, virus, terus menandai patogen untuk fagositosis. Sel T sitotoksik dia membunuh sel yang terinfeksi virus. Fagosit ini yang menghancurkan patogen yang sudah diopsonisasi.
Nah, regulasi ini sistem imunnya harus mencegah respon yang berlebihan supaya nggak autoimun. Memori. Memori ini tadi ya yang bisa bikin memori itu kan cuman imunitas adaptif. Ya udah tadi bisa membentuk sel memori B sama sel memori T. Jadi kalau ada infeksi kedua, ketiga, keempat, responnya itu akan lebih cepat. Yang imunitas adaptif ini adaptifnya ya, karena kalau udah berulang-ulang infeksi. Oh ya, tadi ini ya 3, 4 yang fase efektor. Hmm. Nah, kalau fase efektor, aku cari gambar yang oke lagi. Ini termasuk sistem ini. Nah, untuk fase efektor, ini fase di mana antigen itu dihancurkan ya atau dinetralisasikan. Nah, dengan dua cara. Yang pertama, respon imun humoral, terus respon imun seluler. Nah, yang humoral dulu. Nah, kalau respon imun humoral, tadi kan yang humoral itu B sel ya, sel B sama antibodi. Nah, gimana? Jadi pertama, antibodi itu nempel ke antigen. Bikinlah kompleks antigen antibodi. Nah, ini memudahkan patogen itu dikenali dan lebih mudah dihancurkan. Nah, kemudian mekanisme efektor antibodi selanjutnya ada netralisasi. Kalau netralisasi, antibodi itu akan menutupi toksin atau virus sehingga tidak bisa menempel ke sel tubuh. Nah, habis dinetralisasi, diopsonisasi. Kalau opsonisasi, antibodi dan kompleks itu menandai patogennya, kemudian itu supaya fagosit mengenali FC antibodinya. Karena lebih gampang dikenali tadi, jadi lebih gampang difagositosis. Terus, aktivasi komplement. Nah, untuk aktivasi komplement ini lewat jalur klasik. Tadi kan kompleks antigen antibodinya udah terbentuk ya. Nah, selanjutnya itu membentuk MAC. Nah, MAC ini bisa melubangi membran patogen, akhirnya memicu lisis. Gitu. Terus aglutinasi. Nah, kalau aglutinasi, antibodi itu akan mengumpulkan banyak patogen menjadi satu, terus nanti kayak jadi ibaratnya itu kayak jarum-jarum itu dikumpulkan jadi satu, kayak bola, membentuk ini ya, satu klaster supaya lebih gampang difagositosis. Nah, itu fungsinya aglutinasi. Nah, jadi respon humoral ini sangat efektif untuk melawan bakteri, bakteri ekstraseluler sama melawan toksin.
Kalau respon imun seluler atau sel T sitotoksik yang CD8+, cara kerjanya. Nah, kalau yang respon imun seluler ini tadi ya kan yang sel T sitotoksik atau CD8+. Nah, mekanismenya sel T CD8+-nya ini nempel dulu ke sel tubuh untuk menampilkan antigen di MHC kelas 1. Nah, selanjutnya CTL-nya itu akan melepaskan perforin sama granzim. Nah, perforin ini untuk melubangi membran sel target, sedangkan granzim ini masuk ke sel target, terus mengaktifasi caspase. Akhirnya bikin apoptosis. Bentar, aku tuliskan dulu. Nah, ini tambahannya ya. Jadi granzim tadi dia masuk ke sel target dulu, terus mengaktifkan caspase, akhirnya bikin apoptosis. Nah, apoptosis itu kan kematian sel terprogram ya. Jadi tidak melewati inflamasi kalau apoptosis. Nah, terus untuk respon imun seluler ini lebih cocok melawan virus sama sel yang bermutasi jadi kanker. Nah, tadi kalau yang cocok melawan bakteri sama toksin itu yang humoral ya, yang respon imun humoral. Selanjutnya adalah fase regulasi atau down regulation. Nah, fase regulasi ini setelah antigen itu berhasil dihilangkan, sistem imun kita itu harus berhenti berkegiatan dulu supaya tidak merusak tubuh kita sendiri. Nah, mekanisme regulasinya yang pertama. Nah, ini yang pertama itu menurunkan sitokin proinflamasi. Jadi menurunkan produksi sitokin proinflamasi. Produksi sitokin proinflamasi itu apa aja? Ini yang tadi ya bisa interleukin 1, IL-6, terus TNF alfa. Nah, ini sitokin proinflamasi dia itu akan turun drastis ya jumlahnya. Sehingga bisa mengurangi rekrutmen sel I. Ini yang pertama ya, menurunkan produksi sitokin proinflamasi supaya rekrutmen sel imunnya itu bisa menurun juga sehingga tidak merusak tubuh kita sendiri. Kedua, sel T regulator ini teraktivasi, dia akan menekan aktivitas berlebihan sehingga mencegah autoimun. Nah, kalau yang kedua ini menghasilkan apa? Ketika sel T regulatornya sudah diaktifasi, itu menghasilkan ini ya.
Nah, Treg ini dia kan menghasilkan dua ini ya, IL-10 sama TGF beta. Nah, ini dia akan menekan aktivasi CD4 sama CD8. Akhirnya bisa mencegah auto. Sorry ya ke capsule. Nah, kalau yang terakhir, sebagian sel efektor mati melalui apoptosis. Nah, kebanyakan sel T sama B efektor itu mati setelah tugasnya selesai. Nah, jadi sebagian kecil itu yang akan menjadi sel memori. Nah, itu pada fase regulasi, down regulation. Selanjutnya adalah fase pembentukan memori. Nah, kalau fase pembentukan memori ini fase akhir dari respon imun adaptif ya, yang mana menjadi kunci untuk kekebalan tubuh jangka panjang kita. Nah, pembentukannya memori ini gimana? Jadi, sebagian sel B sama sel T itu dia akan berubah jadi sel B memori sama sel memori T. Sel memori B sama sel memori T. Nah, ciri-cirinya apa atau karakteristiknya? Umurnya panjang, jadi bisa bertahan bertahun-tahun. Terus beredar di dalam darah dan di jaringan limfoid. Nah, kalau aktivasinya jauh lebih cepat dibandingkan respon primer. Nah, terus ciri-cirinya sel memori itu juga menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar sama sel efektor yang lebih kuat. Apalagi ini ya, kalau besok yang kedua ada infeksi lagi, jadi dia responnya bahkan lebih kuat dan lebih cepat. Ini mekanisme kerja vaksin ya, bentar. Nah, ini adalah mekanisme kerja vaksin ya. Jadi vaksin itu kita itu disuntikkan antigen yang udah lemah atau yang tidak aktif. Nah, karena tadi udah ibaratnya antigen ini dimasukkan, antigennya kan benda asing ya. Nah, itu membentuk sel memori tanpa kita itu menyebabkan penyakit atau tanpa kita sakit. Nah, akhirnya itu memberikan perlindungan jangka panjang. Jadi kalau misalkan 2 tahun lagi kena COVID, oh aku udah punya karena aku udah kena 3 kali COVID. Nah, nanti kalau 2 tahun lagi kena COVID, sakit COVIDku yang keempat itu apa sakitnya nggak terlalu parah kayak yang awal-awal karena aku sudah punya memorinya. Ini untuk mekanisme kerja vaksin ya. Jadi kalau sel B sama memori, sama sel T itu kan bisa bikin si sel memori. Sama yang imunitas apa yang innate ya. Kalau innate nggak bisa bikin memori. Ada yang mau ditanyakan atau misalkan mau diulang yang mana gitu boleh. Kalau ada yang bingung. Oke.
Aman ya. Oke.